Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu untuk Anda semua dan juga semoga disehatkan ya teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik atau tips bagaimana caranya memasang plastik mulsa supaya mudah dan juga cepat ya, tanpa ribet gitu ya. Karena pemasangan plastik mulsa ini ada beberapa teknik ya. Nah, diantaranya seperti ini, ada yang memakai pantek ya. Terus ini butuh 2 orang ya. Jadi yang satu narik. Nah, dan juga ada beberapa peralatan tambahan yang harus kita persiapkan seperti bambu. Juga ada lagi semacam pantek ya. Beli juga ada itu ya di toko pertanian atau di online. Atau juga ini bagusnya pemasangan ini di uap mataharinya itu terik ya. Nah, kalau ini kelebihannya bisa rapih ya. Ini bisa rapih itu ya. Cuman kekurangannya itu ini terlalu lama gitu, atau terlalu ribet gitu. Selain ada peralatan yang harus kita persiapkan ya, selain plastik mulsanya, juga ini paling tidak ya 2 orang gitu. Tidak dengan cara yang saya akan bagikan, ini sangat simpel ini ya, bisa dengan sendirian ya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, cukup mudah. Nah, pertama-tama setelah kita mengadakan penggemburan tanah secara dibajak atau dicangkul ya teman-teman, jangan lupa kita kasih pupuk dasar dulu seperti kohe atau pupuk organik lainnya ya teman-teman. Ini gunanya untuk menyuburkan tanah ya, karena tanah itu atau bedengan itu ibaratkan itu rumah bagi tanaman gitu ya. Nah, kita setelah kasih pupuk organik itu dan juga kapur, dan kita tidak lupa berikan asupan nutrisi atau pembenah tanah ini ya teman-teman. Ini semacam M4 gitu ya, atau pupuk hayati ya, boleh dikatakan seperti itu ya teman-teman. Ini gunanya untuk mempercepat pembusukan pupuk organik ya. Jadi dengan bakteri yang berada di M4 ini bisa secara cepat, selama misalkan harusnya kalau tidak dikasih M4 itu sekitar ya sebulan, kalau pakai M4 itu ya ibaratkan lebih cepat lagi itu, bisa mencapai 1 minggu. Nah, setelah dipasang seperti ini cukup mudah, tinggal dipasang saja plastiknya, lalu ditarik dan baru diuruk seperti ini, atau dipendam ya pinggir-pinggirannya gitu ya teman-teman. Ini gunanya apa? Ini gunanya supaya tidak tertepa angin gitu ya, apalagi sekarang itu musim anginnya agak kencang gitu ya. Ini insya Allah lumayan cukup kencang ya. Yang penting setelah kita pendam itu agak ditekan-tekan gitu ya, pakai kaki itu supaya kencang. Dan ini sangat simpel, tidak ribet. Kalau yang sistem biasa itu kita harus pakai pantek, dan juga terkadang itu pada sobek ya plastiknya. Beda dengan cara ini, insya Allah setelah pertanian selesai ini bisa digunakan kembali. Jadi plastiknya itu utuh ya, utuh. Jadi tidak banyak yang sobek gitu teman-teman. Saya sukanya. Dan juga ini lebih cepat pemasangannya, bisa dengan sendirian gitu ya. Tidak perlu bantuan orang lain gitu ya teman-teman. Jadi lumayan menghemat tenaga, bukan ya teman-teman? Nah, dengan sistem seperti ini saya itu bisa 1 hari ini bisa selesai semuanya ini 15 buludan atau 15 got ya teman-teman. Beda kalau sistem seperti yang dulu-dulu itu paling kuat 1 hari itu 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan sistem cara seperti ini, Nah, inilah teman-teman, ya, alhamdulillah bedengannya sudah selesai semua ya teman-teman. Yang mana jumlahnya itu ada sekitar 15 bedengan. Yang sebelah sana belum sempat kita garap karena masih ada tanaman cabainya, yang mana cabainya masih produktif, ibaratkan meskipun sedikit gitu ya teman-teman. Jadi agak sayang-sayang karena masih menghasilkan, jadi kita diundur dulu ya. Jadi sekitar mungkin nunggu sekitar 1 bulan lagi sambil menunggu ada turun hujan gitu ya teman-teman. Dan ini rencananya kita akan menanam pare atau paria ya teman-teman. Dan ini pemasangan tali lanjarannya atau para-paranya ya. Maka insya Allah besok kita akan bikin tutorialnya bagaimana cara bikin para-paranya yang cukup murah dan sederhana tapi kuat gitu teman-teman. Nah, juga ini pemasangan plastik mulsanya juga termasuk sederhana, cuman insya Allah tidak kalah
kuatnya. Nah, yang terpenting itu bukan masalah kerapihan. Memang rapi itu juga ya penting, bagus itu ya, supaya dipandang mata itu sedap. Tapi kalau menurut saya ada yang lebih penting lagi, yaitu yang penting dasarannya atau dalamannya itu kita perhatikan, dan juga yang penting bagaimana caranya pemasangannya itu lebih cepat dan hemat biaya gitu ya teman-teman. Nah, juga kenapa kita pakai plastik mulsanya itu agak sempit gitu, atau ini permukaannya agak sempit, karena ini kita akan tanam secara satu baris gitu ya teman, jadi tidak kanan kiri ya. Nanti kita akan tanam satu baris saja gitu ya, jadi makanya tidak terlalu lebar. Nah, juga kegunaan dari plastik mulsa ini banyak sekali ya teman-teman. Ini bukan hanya atau bukan asal-asalan atau hanya sekedar variasi atau apa gitu. Ini justru plastik mulsa ini salah satunya, misalkan supaya si tanah itu selalu gembur, dan juga manfaat yang lainnya yaitu untuk mencegah gulma tidak terlalu banyak menyerang, atau supaya tidak banyak rumput lah gitu teman-teman ya. Nah, juga ada yang lebih penting lagi, kenapa si plastik mulsa ini warnanya perak terus dalamannya hitam, itu jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena masing-masing warna itu ternyata ada gunanya itu. Contoh yang perak harus di atas itu gunanya apa? Jadi plastik perak itu warnanya memang mengkilat seperti itu, warna perak itu gunanya itu ketika nanti ada pantulan sinar matahari, jadi untuk mencegah jamur gitu ya. Jadi nanti akan dipantulkan ke daun biasanya. Jadi si daun itu insya Allah akan dibantu dari segi jamur dan bakteri, karena ada pantulan hawa panas dari si plastik ini gitu ya. Jadi dari matahari dipantulkan oleh plastik ini ke daun gitu ya teman-teman. Nah, adapun si plastik yang warna hitam itu kenapa harus di bawah? Karena plastik hitam itu warna hitam intinya gelap itu lebih bagus. Jadi untuk supaya menahan air gitu ya. Jadi supaya air itu tidak gampang menguap, atau misalkan akan lebih lembab intinya teman-teman. Itu salah satunya gitu ya, tapi masih banyak juga ya manfaat-manfaat lainnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kenapa ya kita selalu menggunakan plastik mulsa untuk menutupi bedengan seperti ini ya teman-teman. Dan juga hasilnya yang pakai plastik mulsa dengan yang tidak biasa itu akan jauh lebih bagus yang pakai plastik mulsa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman sekilas dari saya, mudah-mudahan membantu atau bermanfaat ya teman-teman. Dan dari saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila banyak salah-salah kata ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.